Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1146 Sarang Persembunyian. Hong. Ketika tubuh binatang api raksasa sudah berubah menjadi batu, cahaya merah pun menghilang. Belati darah naga kembali ke tempatnya, kembali ke tangan Dimas Wu. Sementara gerbang cahaya itu kembali muncul di sana, di hadapan Dimas Wu. Ayo jalan. Melihatnya, tanpa ragu sedikit pun, Dimas Wu membawa Dreamy Du dan monster beruang hitam, berjalan melewati gerbang cahaya, kembali masuk ke ruang ke-9. Ketika monster beruang hitam masuk ke ruangan yang seperti bola kaca itu, langsung dia terbelalak. Di dalam bola kaca ini bisa dilihat pemandangan 8 ruangan, ruangan di mana patung-patung berada, dan juga patung Raja Monster yang sangat besar itu. Di dalam hati dia benar-benar sangat takjub. Dimas Wu dan Dreamy Du tentu saja tidak merasakan apapun, bagaimanapun, mereka baru saja keluar dari tempat ini, menghadapi pemandangan yang tidak asing ini, hati mereka biasa-biasa saja. Begitu masuk ke tempat itu, Dimas Wu langsung ke pokok permasalahannya. Dia memperhatikan pantulan cermin dari 8 ruangan. Dia ingin mencari siluman bayi suci berkepala 9 di dalam cermin. Dreamy Du dan monster beruang hitam juga mengikuti Dimas Wu, memperhatikan pantulan pemandangan 8 ruangan, mencari laki-laki berjubah perak dan kelompoknya. Waktu perlahan-lahan berlalu, mereka memperhatikan pemandangan di depan mereka dengan seksama. Sayang sekali, sudah lama berlalu, mereka tetap tidak menemukan apapun. Pantulan dari 8 tempat itu ada di hadapan mereka, tetapi bayangan tubuh kelompok itu sama sekali tidak ada di sana. Mereka sepertinya sudah menghilang dari tempat itu. Mungkinkah ketika kita masuk ke tempat ini, sudah kembali ke tempat persembunyian mereka? Setelah mencari-cari dan tidak menemukan apapun, Dreamy Du mengatakannya dengan serius. Mendengar hal tersebut, monster beruang hitam tidak bisa menahan diri dan menambahkan, benar sekali, siluman bayi suci berkepala 9 itu mengalami luka berat. Hal pertama yang dilakukannya tidak lain adalah mencari tempat untuk mengobati lukanya. Dalam waktu singkat, mereka sepertinya tidak akan muncul. Mendengar perkataan Dreamy Du dan monster beruang hitam, ekspresi wajah Dimas Wu sedikit berubah. Berikutnya, dengan serius dia mengatakan, siluman bayi suci berkepala 9 memang harus mengobati lukanya. Tetapi, para bawahannya itu belum tentu demikian. Ditambah lagi, bukan hanya kita yang ingin mengetahui keberadaan mereka. Apa maksud dari perkataanmu ini? Tanya Dreamy Du dengan wajah yang perlu kebingungan. Mata Dimas Wu terus melihat pemandangan di dalam cermin tersebut. Di saat yang sama bibirnya terbuka, menjawab, semua orang datang dengan tujuan untuk mendapatkan 9 senjata suci. Sebelum berhasil mengumpulkan ke-9-nya, masing-masing tidak akan melepaskan lawan kita. Kita kemari dengan tujuan untuk menemukan jejak mereka. Mereka tentu ingin mengetahui informasi kita, dan kita bisa mengandalkan 8 cermin ini. Tetapi mereka, jika ingin mendapatkan informasi dari kita, mereka harus bergerak sendiri. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan hanyalah duduk dan memperhatikan tempat ini dengan seksama. Orang-orang mereka pasti akan bergerak. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Dimas Wu, Dreamy Du dan monster beruang hitam segera menyetujui dan mengangguk, baiklah. Mengatakan hal tersebut, mereka pun kembali memperhatikan pemandangan yang ada di dalam cermin tersebut. Waktu perlahan-lahan berlalu dalam kesunyian. Dreamy Du, Dimas Wu, monster beruang hitam, di ruang ke-9 yang sangat besar ini, memperhatikan pantulan cermin. Setiap sudut diperhatikan dengan seksama, tidak ada yang terlewatkan. Lihat, di sana ada orang. Tiba-tiba saja, Dreamy Du menunjuk salah satu cermin, berteriak dengan keras. Dimas Wu dan monster beruang hitam segera melihat ke arah yang ditunjuk oleh Dreamy Du. Mereka melihat, di dalam pantulan cermin tersebut, ada 3 sosok laki-laki berjubah kuning, tiba-tiba saja muncul dari bawah kaki gunung yang sangat besar. Mereka melihat sekeliling,
Setelah itu mereka menuju ke arah tengah gunung hilang dari tempat itu. Jelas sekali, mereka hendak masuk ke istana yang berada di tengah gunung, menggunakan lingkaran sihir, menuju ke ruangan yang Iein. Dalam waktu singkat, ketiga orang itu menghilang dari dalam cermin. Sepertinya apa yang tadi mereka lihat, seperti tidak pernah ada. Dimas Wu kemudian memperhatikan pantulan ruangan dari cermin tersebut, matanya terlihat dingin, dengan tenang mengatakan, akhirnya kalian datang juga. Kalau begitu apa yang sekarang harus kita lakukan? Ekspresi wajah Dreamy Du terlihat serius, dia bertanya pada Dimas Wu. Dimas Wu tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Dreamy Du, tetapi terus memperhatikan ruangan di mana ketiga laki-laki tadi muncul. Tidak lama kemudian, dia membuka mulut, dengan tegas mengatakan, ayo jalan, karena kita sudah menemukan sarang persembunyian mereka, kita tentu harus menyerang mereka ketika mereka tidak siap. Dreamy Du dan monster beruang hitam mengangguk. Setelah itu mereka mengikuti Dimas Wu berjalan melewati gerbang cahaya, berjalan keluar dari ruang ke-9. Ketika mereka keluar dari tempat itu, gerbang cahaya itu kembali bergetar. Setelah bergetar, gerbang itu menghilang. Berikutnya, binatang api raksasa yang berubah menjadi batu, perlahan-lahan pulih kembali. Binatang api raksasa kembali seperti semula, dengan tidak sabar bertanya pada Dimas Wu, bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu? Ya, aku sudah menemukan sarang mereka, sekarang kita bergerak. Dimas Wu menjawab dengan datar. Menyelesaikan perkataannya, dia membawa Dreamy Du, binatang api raksasa dan monster beruang hitam, meninggalkan ruang kosong yang gelap ini. Setelah keluar dari tempat itu, mereka berempat, segera menuju ke puncak gunung daratan kosong, menuju ke istana lingkaran sihir yang berada di tengah gunung. Bab 1147 akhirnya datang juga. Dimas Wu, Dreamy Du, binatang api raksasa, monster beruang hitam, dua manusia bersama dua monster, bergerak dengan cepat, dan tiba di tengah gunung, melewati gerbang besar lingkaran sihir istana, tiba di sebuah ruangan. Ruangan tersebut adalah ruangan kosong yang sangat luas dan besar. Ujung dari ruangan ini adalah gunung besar yang puncaknya berada di atas awan. Saat Dimas Wu masuk ke tempat ini, dia langsung menuju ke bawah kaki gunung. Tiba di tempat itu, dia pun berhenti, memperhatikan puncak gunung itu dengan seksama, menggunakan hatinya merasakan energi dari tempat ini. Sepertinya dia sedang mencari tahu, apakah tempat ini adalah tempat barusan di mana ketiga laki-laki itu muncul. Tidak lama kemudian, Dimas Wu membuka mulutnya, mengatakan pada Dreamy Du dan binatang api raksasa beserta monster beruang hitam, mereka tidak ada di tempat ini, kita pergi ke ruang yang lain. Menyelesaikan perkataannya, mereka tidak mengatakan apapun, segera menuju ke tengah gunung, melewati gerbang lingkaran sihir istana, menuju ke ruangan yang lain. Dreamy Du binatang api raksasa dan monster beruang hitam, semuanya sangat percaya pada Dimas Wu, mereka sama sekali tidak meragukan keputusan yang dibuat oleh Dimas Wu. Dengan arahan Dimas Wu, mereka melewati satu persatu ruangan, melewati satu persatu puncak gunung. Setelah melewati 7 ruangan, mereka pun tiba di ruangan terakhir. Tempat ini yang tersisa. Mereka masuk ke dalam ruangan terakhir. Dreamy Du dengan tatapan serius memperhatikan gunung besar yang ada di hadapannya, dan mengatakannya dengan suara serius. Dan di 7 tempat sebelumnya sama sekali tidak ditemukan jejak siluman bayi suci berkepala 9 dan laki-laki berjubah kuning. Kalau begitu jelas sekali, mereka pasti berada di tempat ini. Dimas Wu memperhatikan gunung tinggi yang ada di hadapannya. Berikutnya, perlahan-lahan dia mengatakan, ayo jalan. Berikutnya, Dimas Wu, Dreamy Du, binatang api raksasa dan monster beruang hitam, perlahan-lahan berjalan menuju ke gunung besar yang ada di hadapan mereka. Kali ini, langkah kaki mereka terasa sedikit berat, bagaimanapun, kekuatan siluman bayi suci berkepala 9. Mereka sudah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Dimas Wu bahkan sulit menandinginya. Kali ini jika dia kembali bertarung dengan siluman bayi suci berkepala 9, monster itu sudah pulih. Mereka mungkin akan mendapatkan masalah.
Tidak diragukan mereka semua merasa sedikit khawatir, termasuk Dimas Wu. Kali ini Dimas Wu tidak terlalu yakin, sekarang dia sudah berhasil melewati 3 level dari total 9 ruangan, tetapi, jika dia ingin meninggalkan istana labirin ini, rasanya masih sangat sulit. 9 senjata suci, dia hanya berhasil mendapatkan 2 di antaranya, masih jauh dari tujuannya. Siluman bayi suci berkepala 9 memiliki 5 senjata suci, dan kelimanya juga tidak mudah bisa didapatkan. Dimas Wu sekarang hanya bisa berusaha sekuat tenaga, tidak peduli bagaimanapun, dia akan memikirkan cara untuk mengumpulkan ke-9 senjata suci itu. Sambil berpikir, Dimas Wu akhirnya tiba di bawah puncak gunung. Dreamy Du binatang api raksasa beserta monster beruang hitam, berdiri di belakang Dimas Wu. Dimas Wu menghentikan langkah kakinya, memperhatikan gunung yang sangat besar itu. Matanya seperti berkobar, ekspresinya juga sangat serius. Setelah melihatnya sesaat, sorot matanya tiba-tiba saja berubah. Seperti menemukan sesuatu, berikutnya, dia segera dengan serius mengatakan pada Dreamy Du, hati-hati sedikit, ikut aku. Baru menyelesaikan perkataannya, Dimas Wu akhirnya melangkah menuju ke tengah gunung. Dreamy Du binatang api raksasa dan monster beruang hitam, mengikuti Dimas Wu, perlahan-lahan mendaki gunung tersebut. Sampai sekarang, ruangan yang mereka lihat sekarang, dengan ruangan yang tadi dilihat oleh mereka, semuanya tidak ada yang berbeda, tetapi, mereka bisa merasakan ada sedikit gelombang energi yang berbeda. Perasaan itu terasa sedikit aneh, juga terasa sedikit menakutkan, rasanya seperti mereka sudah berada di bawah pengawasan orang lain. Di sekeliling mereka ada begitu banyak mata yang sedang memperhatikan mereka, tanpa disadari mereka pun menjadi tegang. Berikutnya, langkah kaki Dimas Wu berhenti di tengah gunung, matanya memperhatikan sebuah tempat yang terlihat tidak mencolok di tempat itu. Selanjutnya, energi di tubuh Dimas Wu tiba-tiba saja berubah. Energi yang kuat meminta seperti kobaran api, dilepaskan, tangannya, membidik tempat yang tidak mencolok itu, dia mengayunkan tangannya dengan kuat. Hong Long Long. Di saat itu, dari tempat yang tersembunyi itu, tiba-tiba saja terdengar suara petir yang menggelegar, bagian tengah gunung bergetar, bahkan gunung yang besar itu ikut bergetar. Dilanjutkan dengan sebuah gerbang besar tembaga, muncul di hadapan mereka. Jalan. Dimas Wu mengatakannya dengan serius, menyelesaikan perkataannya, tanpa ragu sedikit pun, dia berjalan menuju ke gerbang tembaga, masuk ke tempat itu. Melihat pemandangan itu, Dreamy Du binatang api raksasa dan monster beruang hitam tidak banyak bicara, segera mereka melewati gerbang tembaga itu dan melompat masuk. Setelah masuk ke dalamnya, ekspresi wajah mereka berubah, ternyata mereka sudah masuk ke dalam ruangan gelap dengan angin topan. Energi angin topan terus-terusan bertiup keras, berputar-putar, menyapu bersih sekitarnya. Semua yang ada di tempat itu sepertinya sudah disapu rata. Di dalam ruangan yang gelap tersebut, sepertinya terdengar suara yang cukup berat, seperti ada sesuatu yang rusak akibat angin topan. Akhirnya kamu datang juga. Berikutnya, sebuah suara yang sangat berat berkumandang di dalam ruangan gelap tersebut. Selanjutnya, cahaya menyinari tempat itu, beberapa bayangan, di bawah pantulan cahaya, perlahan-lahan berjalan keluar. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.